yang istilahnya ada manfaatnya juga, Ustaz. Teman ini sering melayat orang meninggal, takziah gitu kan. Nggak jarang menanyakan sebab-sebab kematian, gitu kan. Nah, teman ini udah 3 kali dengar sebab yang sama, yaitu pegal-pegal di leher, kemudian diurut atau dikerik, nggak lama meninggal. Nah, itu sebenarnya terjadi hal itu kenapa tuh, Ustaz? Iya, memang saya belum pernah nangani yang seperti itu atau ketemu. Jadi ini perkiraan saya untuk biar paham aja ya. Jadi orang yang meninggal itu tidak berhubungan dengan penyakit secara langsung. Tetapi bisa aja orang meninggal itu diawali dari sakit. Jadi buntutnya seperti itu. Sama seperti dulu waktu sama Tung dulu. Tung itu waktu itu ngobrol santai sama saya itu ngomong, Pak Ustadz, alhamdulillah ya mama itu sampai sekarang itu sehat terus ya. Saya senyum aja. Saya senyum-senyum aja. Nah, itu gimana ya? Saya jawab, mamamu memang diizinkan sehat oleh Allah Ta'ala. Tetapi nanti Allah mau ngambilnya lewat mamamu sakit, tapi nanti langsung meninggal. Seperti itu. Jadi sakit nanti menuju ke arah meninggal. Kenapa seperti itu saya ceritakan, ada beberapa hal tentang perilakunya, tentang imannya, sehingga Tung sendiri itu mulai paham waktu itu. Kalau sekarang nggak paham, nggak apa-apa lah, waktu itu aja. Jadi udah meninggal. Jadi disitulah saya menceritakan ada orang tertentu yang dia sakit, dia meninggal. Ada orang tertentu dia sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh gitu. Seperti itu, dan itu hanya Allah Ta'ala. Tapi yang saya amati adalah biasanya orang yang sakit nggak sembuh-sembuh panjang, berarti ada kesalahan di orang itu, tapi imannya orang itu cukup lumayan baik, sehingga sakit itu diberikan sejak agak awal lah. Kenapa? Agar orang tersebut itu ngerti salahnya di mana dan tobat kepada Allah Ta'ala dan berubah. Sebenarnya menurut saya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya itu tobatlah, kan gitu ya. Tapi kadang-kadang orang muslim nggak paham ya, dianggap sakit itu menggugurkan dosa, dianggap dia itu imannya hebat, padahal emosional ya, kaku ya, seuzon ya, dolim ya, lo imannya hebat dari mana, kan gitu ya. Jangan berpikir ke arah sana. Nah, disinilah sebenarnya yang harus kita ketahui. Kenapa banyak orang yang setelah diberi nasihat kembali ke jalan Allah, Allah memberikan kesembuhan. Karena memang kita mengajak orang itu kembali ke jalan Allah dan menuju syariat-syariat yang benar. Kalau orang sakit dari dosanya, ya mohon ampun di titik dosa itu. Apa saja, insya Allah seperti itu. Nah, pada sebut umpamanya tadi Haji Zita dikerokin kok meninggal, di situ nggak ada hubungannya antara kerokan dengan meninggal. Karena nyawanya bukan dikerok itu, bukan di sini terus hilang, bukan begitu sih. Tapi insya Allah pas saja. Jadi kelihatan tidak mungkin. Kalau orang Jawa bilangnya angin duduk, ya saya juga nggak tahu sampai sekarang angin duduk itu apa gitu loh. Sampai sekarang saya orang Jawa pun nggak ngerti angin duduk itu apa. Kadang bilang sebenarnya sakit jantung, Ustaz, angin duduk itu. Semua orang, teman-teman dokter pun bilang kalau orang mati ya jantungan pasti. Kalau nggak sakit ya pasti jantung. Nah, iya, karena memang di titik itulah lebutnya. Dengan jantung ditutup di ini banyak aja semuanya. Itu hanya Allah Ta'ala. Karena tubuh manusia itu banyak malaikat. Jadi tinggal Allah itu menghubungi malaikat yang di jantung, nanti matikan lewat jantung, nanti matikan lewat batang otaknya, kamu iniin, nanti matikan lewat sesak napas dulu sampai tenggorokan kecepit begini, macam-macam cara Allah Ta'ala.
sesuai dengan perilaku dan sesuai dengan perilakunya mereka masing-masing. Ada orang yang momennya punya ilmu besok matinya susah. Tidak ada orang mati susah itu karena ilmu, tidak ada. Ya, tidak ada. Orang yang tidak menyembah kepada Allah, orang-orang agama tertentu itu tidak menyembah kepada Allah. Menyembah pada apa itu ya, jin lah, apalah, apa dan sebagainya, itu matinya juga ringan-ringan aja. Padahal itu ilmu semua loh itu. Iya, benar. Itu ilmu semua kalau menurut saya itu. Nah, tapi matinya ya biasa-biasa aja. Nah, kalau matinya susah memang dia kedolimannya kuat, kaku, kasar, itu kuat. Sehingga orang yang dibikin agak susah meninggal oleh Allah Ta'ala itu agar menjadi pelajaran muslim dan orang yang lain. Jangan ditiru perilaku yang seperti tersebut. Kembalilah pada Allah, kembalilah pada sunnah Rasul. Insya Allah nanti dimudahkan semuanya. Nggak cuma meninggalnya aja, ya rizkinya dimudahkan, kan seperti itu. Makanya istilahnya kalau di langit ada jalan rezeki manusia itu termasuk bagaimana cara mendapatkannya. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan ini sama, mau itu rezeki dalam bentuk harta, rezeki dalam bentuk jodoh, rezeki dalam bentuk anak, rezeki dalam bentuk cucu, rezeki dalam bentuk teman-teman, lingkungan teman-teman yang baik, itu juga rezeki. Termasuk rezeki pada saat dia meninggal itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi itu tergantung dia sehari-hari. Jadi enggak tergantung dengan jin dari ilmu, enggak. Meninggalnya susah. Ada sih meninggal susah, tapi sebenarnya dia udah meninggal. Cuma orang nggak tahu. Ada, saya pernah nemuin orang perempuan dulu, rumahnya di atas. Dia sudah meninggal, cuma sehari-hari hidup aja kayak manusia. Orang nggak tahu. udah meninggal. Udah meninggal. Meninggalnya tahu itu sudah meninggal lama karena pada saat dia meninggal di otopsi itu semuanya keras organ tubuhnya lah, kan udah meninggal, jadi memang udah kayak batu. Kenapa demikian terus? Nah, itu karena ilmunya. Jadi sebenarnya dia udah meninggal. Oh, gitu. Jadi jinnya yang Memakai jasa. ya, ilmunya yang memakai jasadnya. Dan mengarahkan orang-orang murid-muridnya, dia kan perguruan itu, dia mengarahkan murid-muridnya jadi salah. Oh, Seperti itu. Nah, itulah tugas jin yang ditutup oleh Dajjal sama setan. Seperti itu. Jadi kita jangan yang aneh-aneh seperti itu. Jadi intinya meninggalnya karena kerokan, itu enggak berhubungan sih. Tapi ya karena pas saja ya, kalau menurut saya pas ya. Karena nggak tahu ya saya. Itu membuat trauma, jadi kalau sakit pegel-pegel jangan dikerok, nanti kejadian sama punggung dia di sini nih tinggal. Jadi salah seperti itu. Jadi jangan menyalahkan bantal, jangan menyalahkan ini. Itu hanya tidak fleksibel di dalam menyelesaikan suatu masalah, baik di dalam keluarga. Ini kita orang tua, ini fleksibilitas, ini untuk penggerak. Jadi fleksibilitasnya itu nggak luas lah ya, nggak lancar. Berarti kita termasuk orang yang seperti itu dan harus disadari. Kalau mau dites kolesterolnya tinggi, ya, tapi intinya di situ. Kalau kolesterol tinggalnya di sini, ya kenapa sih? Harusnya semua, kan gitu. Benar. Kenapa harus di sini? Nah, itu bedanya. Kalau kolesterol semua di darah itu pasti kolesterolnya tinggi. Tapi kenapa di sini? Nah, itu yang beda. kekakuan. Asam urat tinggi, kenapa sakitnya cuma di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Kan sama-sama sendinya, gitu. Ya itu karena beda-beda letak. Di mana dia kaku dan emosional dan memaksa, itu beda-beda masalah. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Cukup ya, Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu ini bisa kita aplikasikan nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya Ji, ya.
kita gunakan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak mohon ampun dan bersyukur atas nikmat termasuk kami di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.